Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan makin profit di saat IHSG-nya sedang hijau. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Kita langsung aja ya, kita lihat IHSG-nya untuk hari ini. Nah, ya hari ini IHSG menguat ya 0,5%. Ini sesuai yang kita analisa kemarin. Dia mantul di area support 6.821 ya. Nah, sekitar di harga situ. Kembali muat, ditutup di harga 6.864 ya untuk IHSG-nya. Nah, untuk saat ini kalau misalkan IHSG bisa lanjut hijau lagi, menembus 6.908 ini akan sangat bagus. Tapi berhubung besok Jumat, ya kemungkinan akan bergerak terbatas ya biasanya. Tapi kembali lagi market nggak ada yang tahu. Kalau misalkan IHSG-nya kembali menghijau, bisa breakout, ini akan sangat bagus. Oke, kita langsung ya. Oh ya, sebelum saya lanjut, untuk video-video kali ini saya buat terpisah, yaitu adalah saham-saham yang sudah breakout atau breakout hari ini saya pisahkan dengan saham-saham yang masih belum breakout. Nah, saham-saham yang belum breakout nanti mungkin saya buat di akhir-akhir video ya, atau di part terakhir. Jadi teman-teman bisa pilih-pilih, jadi nggak bingung mana yang sudah breakout, mana yang belum. Jadi teman-teman bisa spek buy atau ambil posisi ketika harganya masih belum bergerak. Kita langsung aja ya ke saham yang pertama, yaitu adalah HSLC. Nah, HSLC sudah kena target ya. Kemarin ini udah breakout ya. Hari ini lanjut walaupun ditutup dengan doji di 107. Sudah kena 101-nya. Nah, ini kalau misalkan koreksi, selama koreksinya nggak tembus low-nya sih harusnya masih oke ya. Atau sampai dengan penutupan itu masih bertahan di harga 100-an ya. Tapi kalau misalkan nyolek-nyolek 97 ya masih oke lah. Tapi kalau misalkan close di bawah 97 ya sudah mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan ternyata lanjut ya akan lebih bagus ya, SLC-nya ini bisa bertahan di atas harga 111-nya. Lanjut untuk HMSP. HMSP juga breakout ya. Ini sudah kena target nih di 990. Nah, dia terus turun close di harga 980. Ini kalau misalkan lanjut ya, kalau misalkan lanjut, next targetnya adalah di harga sekitar 1060-an ya. Sorry, 1055 untuk HMSP-nya. Ini tembakau lagi pada hijau semua, jadi ini masih boleh diperhatikan. Jangan lupa naikkan trailing stop-nya jika teman-teman punya saham ini. Selanjutnya adalah Gudang Garam. Gudang Garam hari ini tembus ya targetnya 21.725. Dan harga tertinggi hari ini di 22.925. Masih ada kemungkinan lanjut ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi, next target dia harus tembusin dulu. Ini target berikutnya 23.275. Lalu target yang agak tingginya yaitu di 25.450 ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Kita lihat aja untuk Gudang Garamnya. Tapi kalau misalkan koreksi ya, selama masih bertahan di atas 21.725 masih layak untuk di hold. Selanjutnya adalah WIM. WIM lanjut udah kena juga targetnya 780 ditembus, tapi close di bawahnya 775. Next targetnya 805. Kita lihat apakah ditembus atau enggak untuk WIM ya. Ini kalau WIM kalau udah naik terus-terusan ya, kalau udah breakout. Selanjutnya adalah Kras. Nah, Kras hari ini breakout ya, 312, targetnya 318 juga kena, close di atasnya 320, ini akan sangat bagus. Nah, ini boleh diperhatikan ya. Kalau misalkan dia lanjut, target berikutnya adalah sebetulnya di sekitar 340-an ya. Nah, kalau misalkan di 340 dia tembus, ini masih masih ada target berikutnya yaitu di 360. Tapi kalau misalkan dia nggak lanjut atau koreksi terbatas selama masih di atas 318 harusnya masih layak untuk hold. Selanjutnya adalah Kars. Kars gap up ya, open di harga 97, close di harga 92. Nah, ini masih oke ya, mudah-mudahan besok bisa menghijau lagi. Untuk Karsnya bisa tembus 97-nya. Kalau 97 tembus, next target 202, 102 dan 113. Berikutnya adalah Befik. Befik hari ini juga breakout ya. Ini top boxnya di harga 105, ini ditembus sama dia.
dan mulai bergerak naik. Ini masih boleh diperhatikan di perdagangan besok ya. Kalau breakout hari ini, targetnya adalah di harga 120-an ya. Jadi ini dipantau aja kalau BVIX lanjut ya. Targetnya di 119 atau 120-an. Nah, ini kalau lumayan nih. Kalau misalkan dia kembali naik. Nah, kalau misalkan untuk tren jangka panjangnya, dia minimal harus close dulu di atas harga 110. Nah, kalau bisa close di atas 110 ya sampai dengan penutupan dan beberapa hari di atas 110, nah ini bisa tren untuk jangka panjang. Tapi untuk saat ini masih tren jangka pendek dulu. Targetnya 119 dulu ya. Selanjutnya adalah BNBA. BNBA juga hari ini breakout ya. Breakout 950. Supportnya saat ini masih di 850. Sebetulnya targetnya juga ini udah kena ya di 990-nya. Memang targetnya pendek. Sorry, di 1005 ya. Nah, ini udah kena sebetulnya, dari tembus. Nah, kalau misalkan lanjut ya dan bisa bertahan di atas 1005, next targetnya itu adalah di sekitar harga 1215 ya untuk BNBA. Selanjutnya adalah BMRI. Nah, untuk BMRI belum breakout ya. Wah, ini harusnya di video yang satunya, tapi nggak apa-apa, udah tanggung ya. Nah, untuk BMRI harusnya dia dia masih oke ya untuk di hold ke teman-teman yang udah masuk waktu mantul kemarin ya. Waktu dari tanggal 12 waktu dia menghijau. Nah, ini masih boleh hold ya. Kita lihat aja apakah BMRI bisa breakout 10.000-nya. Kalau bisa breakout 10.000 ini akan sangat bagus, tapi juga mesti hati-hati ya kalau misalkan dia bergerak di bawah harga 9.000, sekitar 9.800-an ya. Nah, 9.700. Nah, kalau misalkan dia bergerak turun di bawah 9.675, ini mesti hati-hati ya. Kemungkinan dia akan ke support dulu ke harga 9.525-nya. Tapi kalau dia menghijau lagi ya selama masih di atas harga 9.800, ini masih aman. Nah, ini kalau misalkan harapannya bisa breakout lagi untuk BMRI ya, bisa tembus 10.000 dan 10.075 juga dilewatin. Targetnya di 10.375. Ya, saham berikutnya adalah PNBN. Setelah kemarin breakout, hari ini lanjut lagi 5,5% ya. Kalau besok lanjut, next target di 1.730. Indo juga lanjut ya, 2,7% ya. Ini yang kita bahas yang lanjutan setelah breakout ya. Next target adalah di 116 ya untuk Indo. Berikutnya adalah ASRI. Untuk ASRI hari ini koreksi ya, setelah breakout dia naik beberapa hari ini koreksi. Nah, koreksi ini masih bagus, masih bertahan di atas 161. Nah, harapannya besok lanjut ya. Kalau misalkan dia besok menghijau dan bisa lanjut melewati 168, ini target ini udah kena ya. Nah, kalau dia bisa tembus 168 ini bagus, 170-nya dan juga ya resisten 170. Targetnya adalah di 176 untuk ASRI. Selanjutnya adalah SMDM. SMDM hari ini juga kembali menguat lagi ya setelah kemarin breakout. Hari ini gap down terus dia lanjut naik lagi 3,4%. Belum kena targetnya di 185 ya, kurang 1 tick. Nah, ini kalau misalkan besok ditembus dan bisa lanjut, next targetnya adalah di 216 untuk SMDM. Selanjutnya adalah Enzia. Enzia hari ini bagus ya, closingnya bagus sekali. Di harga 282 ya, sudah breakout 270-nya. Next target berapa? Di 330 ya, mudah-mudahan bisa ditembus lagi oleh Enzia. Selanjutnya adalah Homi. Homi juga masih lanjut ya. Next target 428 dan kalau lanjut lagi next targetnya adalah di 462. Selanjutnya ada saham LPKR. LPKR juga hari ini breakout ya. 80-nya ditembus. Nah, ini berhenti di harga 81. Next target 86 dan 90 ya untuk LPKR. Ini dipantau aja. Kali aja dia lanjut.
Selanjutnya adalah MDKA. Nah, MDKA ini sudah mesti hati-hati ya, karena sudah bergerak turun kemarin dan hari ini menguat terbatas 0,6%. Nah, kalau saya sih sudah keluar kemarin dan hari ini tinggal kita lihat, ternyata dia nggak berhasil menguat lagi ya di atas 4.950-nya. Nah, dia menguat terbatas 0,6%, ya kita lihat aja apakah dia akan lanjut turun ke area support 4.490 atau enggak. Tapi kalau ternyata dia kembali menguat ya, tapi sayangnya dia nggak bisa bertahan di atas 4.850 nih. Nah, kalau misalkan dia kembali menguat, boleh di atas 4.850. Tapi kalau misalkan dia udah nggak kuat lagi ya, udah jebol lagi low-nya, ya udah sebaiknya cari saham yang lain saja. Atau teman-teman yang udah masuk waktu dia breakout di tanggal 3 Januari sudah bisa profit taking. Selanjutnya adalah Antam. Antam juga hari ini menguat ya 1,3%. Nah, sayangnya belum bisa close di atas previous high-nya. Dia open gap up ya, open gap up, candle merah. Nah, kita lihat aja apakah besok lanjut atau enggak untuk Antam. Memang saat ini sedang istirahat dulu ini, Antam sudah hampir seminggu ya. Lagi istirahat dulu. Ya kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia turun di, kalau misalkan dia turun di bawah 2290, sebaiknya kalau saran saya TP dulu yang sudah masuk waktu breakout di tanggal 12. Tapi kalau misalkan masih mau hold juga silakan teman-teman yang mau hold, resiko tanggung masing-masing. Kalau saya lebih prefer kalau misalkan dia turun dan close di bawah 2290, sebaiknya keluar dulu. Selanjutnya adalah BRMS. BRMS hari ini koreksi dan kurang bagus ya secara ini. Dia tembus low-nya kemarin ya, dan juga jebol supportnya ini yang di 195-nya. Ya kita lihat aja apakah besok lanjut turun lagi. Kalau misalkan lanjut turun lagi, apakah turunnya ke 189 atau enggak. Nah, tapi kalau lanjut hijau ya, dan bisa tembus lagi 202 dan juga high-nya dia di hari ini di 204, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya untuk BRMS. Tapi secara chart ada kemungkinan dia masih mau turun lagi. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak. Selanjutnya adalah Bluebird atau Bird. Nah, ini Bird breakout ya 1520-nya. Dan juga kena targetnya di 1555, close di atasnya. Persis di harga target ya di 1555. High-nya adalah di 1560. Nah, ini kalau lanjut next target 1580, lalu 1645. Selanjutnya adalah ASA. ASA ini juga kemarin udah kita bahas ya waktu dia break dari tanggal 24 udah kita bahas. Nah, sebelum tanggal 23 udah kita bahas. Nah, ini dia hari ini sempat menguat sampai ke level harga 890, tapi ditutup dengan doji di 850. Ya kita lihat aja kalau misalkan koreksinya misalkan dia lanjut koreksi ya, kalau lanjut koreksi selama masih nggak tembus low-nya ini masih oke. Tapi kalau misalkan tembus, mudah-mudahan nggak tembus dari 795 ya. Nah, kalau misalkan 795-nya ditembus, ya udah. Yang beli waktu breakout mungkin udah bisa keluar. Misalkan kalau dia lanjut turun lagi di bawah 825 atau di bawah 795. Selanjutnya adalah Penin Invest ya. Penin hari ini lanjut lagi 6,18%, targetnya di 1445 udah kena, 1475-nya juga udah sempat ditembus. Kalau lanjut next target adalah di 1515 dan 1650. Selanjutnya adalah lead setelah kemarin breakout, hari ini doji di 75 ya, belum ada pergerakan lagi. Nah, ini masih boleh diperhatikan, tapi kalau misalkan dia koreksi lagi besok, misalkan closing di 72, itu masih oke ya. Nah, harapannya bisa breakout lagi ya, bisa breakout high-nya ya di 76, targetnya 79 dan 89 ya untuk lead. Selanjutnya adalah ESA. ESA hari ini breakout ya 985 dan juga
tembus targetnya 1010, close di 1015. Next target adalah di 1075. Kalau tembus 1075-nya, next target adalah di 1110, lalu di 1150. Kita lihat sampai mana ESA masih mau nanjak. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu adalah Medco. Nah, Medco sudah koreksi 2 hari ya, dan juga mantul di 1325 low-nya. Nah, ini bagus ya, mudah-mudahan besok bisa menghijau lagi. Kalau besok menghijau lagi, dia kalau mau lanjut dia harus breakout dulu nih, 1430-nya. Tapi kalau misalkan nggak tembus, ya mungkin teman-teman yang mau TP dulu, TP juga nggak apa-apa. Karena ini kan udah lumayan naiknya ya, waktu dari dia breakout di tanggal 13 kemarin. Selanjutnya adalah MTWI. Nah, ini saham gorengan ya. Ini buat yang sudah terbiasa aja untuk di saham ini boleh diperhatikan pergerakannya besok. Jarang-jarang ya saya naikin MTWI, tapi ya nggak apa-apa sekali-sekali. Nah, ini MTWI boleh diperhatikan untuk besok ya, kalau misalkan dia bergerak menghijau lagi. Nah, kalau dia kuat atau di atas 106-nya kuat, targetnya di 120 aja ya untuk MTWI. Nah, ini dia di tanggal 24 kemarin sudah breakout. Lalu kemarin dia sempat koreksi 0,9%. Hari ini doji di 102. Boleh diperhatikan untuk pergerakannya besok untuk MTWI. Saya ingatkan, alokasi dana diperhatikan ya. Saham ini cukup liar kalau sudah bergerak. Selanjutnya adalah MKTR. Sorry ya, saya lagi agak serak nih. Nah, untuk MKTR hari ini ARB. Nah, karena kemarin sudah kena target, bahkan dikasih bonus lebih, hari ini ditutup ARB dan juga tembus nih 176 ya. Nah, kita lihat aja kalau misalkan dia lanjut turun lagi ya besok, apakah tembus 162 atau enggak. Tapi kalau misalkan dia kembali menghijau, ya itu lebih bagus. Mungkin hari ini udah banyak yang jualan ya teman-teman. Lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah PNLF. PNLF lanjut ya 6,8%, tembus 422-nya. Next target adalah 462. Kalau 462 tembus, next target ada di 494, lalu di 536. Selanjutnya adalah MTMH. Nah, MTMH ini sudah cukup jauh ya turun ke bawahnya. Ini menarik ya buat teman-teman. Hari ini MTMH breakout 1535-nya. Ini boleh diperhatikan. Kalau sebelumnya udah breakout ya, di tanggal 19 itu dia udah breakout, lalu koreksi. Hari ini breakout lagi 1535. Nah, targetnya adalah di 1595 dan 1680-an. Nah, kalau misalkan bisa ditembus lagi semuanya, ini akan sangat bagus. Mudah-mudahan tren turunnya sudah berubah menjadi tren naik. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu adalah Wins. Ya, kemarin udah kita bahas terus ya, Wins 3 hari ini. Hari ini Wins breakout ya, 318, close di 322, ini bagus. Nah, targetnya besok dia harus tembusin 334 resisten. Target di 352, kalau tembus next targetnya ada di sekitar harga 378-an atau di 384 juga boleh. Saya geser dulu ya, buat kita pantau terus setiap harinya apakah dia bergerak lagi naik atau turun lagi ke bawah. Selanjutnya adalah SMDR. Nah, SMDR luar biasa lagi hari ini ya, setelah kemarin berhasil breakout, hari ini lanjut menguat 10,6%, close di atas target 2380 dan close di harga 2400. Next target 2600 ya, apakah SMDR kuat sampai ke 2600? Kalau misalkan tembus ya, kalau misalkan 2600 tembus, masih ada target, tapi tipis ya targetnya di sini. Sekitar di 2650-an ya. Lalu ini setelah tembus 2650 nih agak panjang di 2990.
Mudah-mudahan tercapai ya teman-teman yang udah masuk di SMDR. Ini bagus banget posisinya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Selanjutnya Temas hari ini kembali breakout ya, setelah dia turun ya, terus kembali naik lagi. Nah ini hari ini dia berhasil breakout 2430, close di 2460. Nah target berikutnya ada masih sama ya, ini belum kena ya dari kemarin di 2560. Selanjutnya adalah TCPI. TCPI masih bertahan di atas top box 8050, masih boleh dipantau ya. Kalau yang teman-teman udah masuk ya masih boleh hold karena masih bertahan di atas 8050. Nah, targetnya dia ini paling nggak harus close di atas 8275 ya, baru mulai bagus lagi. Nah, cuman hari ini dia belum naik. Kita lihat aja beberapa hari ke depan. Kalau kembali menguat lagi di atas 8275, ini akan sangat bagus. Targetnya masih sama di 8825. Dan saham yang terakhir adalah Chen hari ini setelah breakout 110 ya. Chen breakout 110. Nah ini targetnya juga udah kena resistannya ya, sudah ditembus dan dia closing bagus hari ini di atas harga 114. Nah ini dilihat aja kalau misalkan Chen lanjut ya, masih ada target berikutnya yaitu di sekitar harga 131-an. Nah kalau misalkan bisa tembus 131 ini akan sangat bagus. Chen kalau naik juga cukup kencang ya. Next targetnya adalah di 154. Hari ini volumenya juga mendadak cukup tinggi ya dibanding hari-hari biasanya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video part pertama. Nanti masih ada part kedua ya untuk update saham yang sudah breakout. Dan masih ada lagi part ketiga untuk saham-saham yang masih spec buy atau belum breakout resistannya. Jadi teman-teman stay tune terus, tungguin, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.